Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Pasti sehat kan? Sudahkah Sudahkah kalian siap untuk memulai pembelajaran pada hari ini? Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Amin. Baik, pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang Daulah Abbasiyah. Yang pertama adalah proses lahirnya Abbasiyah. Lahirnya Bani Abbasiyah pada tahun 750 Masehi adalah peran besar dari keturunan Hashim yang bernama Abu Abbas. Nama Abbasiyah yang dipakai untuk nama Bani ini adalah diambil dari nama bapak pendiri Abbasiyah, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, paman dari Nabi Muhammad SAW. Proses lahirnya Abbasiyah dimulai dari kemenangan Abu Abbas As-Saffah dalam sebuah perang terbuka atau Al-Zab melawan Khalifah Bani Umayyah yang terakhir, yaitu Marwan bin Muhammad. Abu Abbas diberi gelar As-Saffah karena dia pemberani dan dia mampu memainkan mata pedangnya kepada lawan politiknya. Semua kawan politiknya diperangi dan dikejar-kejar, diusir keluar dari wilayah kekuasaan Abbasiyah yang baru direbut dari Bani Umayyah I. Berdirinya Bani Abbasiyah tahun 750 Masehi berarti secara formal semua wilayah kekuasaan Islam berada di bawah pemerintahan Abbasiyah, termasuk semua bekas wilayah Bani Umayyah I kecuali wilayah Bani Umayyah yang ada di Andalusia. Proses pengembangan peradaban yang dibangun oleh Bani Abbasiyah begitu cepat membawa perubahan besar bagi perkembangan peradaban ilmu pengetahuan selanjutnya. Bani Abbasiyah berdiri selama 505 tahun diperintah oleh 14 khalifah dengan mampu menciptakan peradaban yang menjadi kiblat dunia pada saat itu. Peradaban yang dikenang sepanjang masa. Pada waktu itu, suasana belajar kondusif. Fasilitas belajar disediakan pemerintah dengan lengkap. Motivasi belajar menjadi penyogok gairahnya masyarakat untuk belajar. Mereka mendatangi tempat-tempat belajar seperti kutab, madrasah, maupun perguruan tinggi seperti universitas. Universitas yang terkenal pada saat itu adalah Nizamiyah yang dibangun oleh Perdana Menteri Nizam al-Muluk dari Khalifah Harun al-Rasyid. Khalifah Harun al-Rasyid terkenal sebagai khalifah yang sangat cinta pada ilmu pengetahuan, baik belajar maupun dalam hal membangun fasilitas belajar seperti sekolah, perpustakaan, menyediakan guru, dan membentuk gerakan terjemahan. Abu Abbas As-Saffah sebagai pendiri Bani Abbasiyah, masa kepemimpinannya sangatlah singkat. Hanya 4 tahun saja beliau memerintah, akan tetapi mampu menciptakan suasana dan kondisi Abbasiyah yang steril dari keturunan Bani Umayyah sebagai lawan politik yang baru dikalahkan dan dikuasainya. Sikap tegas dan berani yang ditunjukkan oleh Khalifah Abu Abbas As-Saffah ketika membuat kebijakan pada saat berdirinya Bani Abbasiyah dengan berani memberantas semua keturunan Umayyah dari wilayah yang dikuasainya. Dampak dari kebijakan tersebut dapat dilihat dari suasana pusat wilayah Abbasiyah yang baru menjadi kondusif dan perkembangan peradaban dapat dikendalikan oleh Khalifah Abu Abbas As-Saffah. Keberhasilan Abu Abbas menaklukkan Daulah Umayyah ternyata mendapat dukungan besar dari tentara bayaran yang sengaja didatangkan oleh Abu Abbas, seperti Abu Muslim al-Khurasani. Abu Muslim adalah relawan berkebangsaan Persia yang sengaja disewa oleh keluarga Abbasiyah untuk membantu menaklukkan kekuasaan Bani Umayyah I. Yang selanjutnya adalah fase-fase pemerintahan Bani Abbasiyah.
Pemerintahan Bani Abbasiyah yang berlangsung selama 505 tahun diperintah oleh 14 khalifah dapat diklasifikasikan menjadi 5 fase pemerintahan. Fase yang pertama adalah fase pembentukan pada tahun 750 Masehi sampai 847 Masehi. Disebut pengaruh Persia pertama, yaitu berlanjut dari kekuasaan khalifah pertama Abu Abbas As-Soffah tahun 750 Masehi sampai khalifah ke-9 atau Al-Watsik tahun 847 Masehi. Abu Abbas As-Soffah dan Abu Ja'far Al-Mansur, khalifah pertama dan kedua, disebut sebagai peletak pondasi yang kuat. Abu Abbas dengan sikap tegas dan beraninya mampu mengusir paksa semua bekas keturunan Muawiyah dari wilayah yang baru direbutnya dari kekuasaan Bani Umayyah, sehingga wilayah Islam Abbasiyah pada saat itu menjadi aman dan kondusif. Sedangkan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur dikenal sebagai penerus kebijakan Khalifah pertama dengan merintis berdirinya Baitul Hikmah atau perpustakaan. Abu Ja'far juga yang membuat kebijakan memindahkan ibu kota Abbasiyah dari Damaskus ke wilayah yang lebih luas dan jauh dari pengaruh Bani Umayyah I, yaitu Baghdad di wilayah Persia. Khalifah Harun ar-Rasyid, khalifah kelima, membangun peradaban ilmu pengetahuan dengan menyediakan berbagai fasilitas pendidikan bagi masyarakat luas, mahasiswa, ulama, atau para pencinta ilmu pengetahuan. Harun ar-Rasyid membangun lembaga-lembaga pendidikan seperti kutab, madrasah, dan perguruan tinggi seperti Universitas Nizamiyah, Universitas Naisabur, dan lain sebagainya. Mahasiswa, ulama, guru, dan pemerhati ilmu pengetahuan yang ingin thalabul ilmi dibayar oleh pemerintah dan disediakan tempat penginapan di dalam Baitul Hikmah yang dibangun dengan diameter yang sangat luas. Tercatat ada 3 khalifah yang berkuasa pada masa puncak dan kegemilangan peradaban Islam ini. Pada masa ini, para pencari ilmu dari Eropa datang dari wilayah Inggris dan Prancis untuk thalabul ilmi dari Islam. Mereka datang ke Andalusia seperti di Toledo University, Sevilla University, Granada University, dan Cordova University. Di Abbasiyah, mereka datang Nizamiyah University, Samara University, Naisabur University. Mereka, para pelajar dari Eropa itu, belajar sambil mengamati suasana perkembangan ilmu pengetahuan seperti penulisan ilmu pengetahuan oleh ulama-ulama Islam dan lembaga-lembaga ilmu pengetahuan, terutama Baitul Hikmah yang didirikan hampir di seluruh kota-kota kekuasaan Abbasiyah. Selesai dari belajar di kota-kota Islam, mereka kemudian mengembangkan ilmu dan pengalaman belajar di kota-kota Islam dengan mendirikan lembaga pengajian yang diberi nama House of Wisdom di Inggris dan Prancis. Kegiatan belajar yang menonjol lainnya adalah penerjemahan buku-buku filsafat Yunani dan buku-buku asing dengan cara menyewa para ahli-ahli bahasa yang beragama Kristen dan penganut agama lainnya. Fase ini juga dikembangkan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid sebagai wujud kepedulian sosial Bani Abbasiyah. Rumah sakit, lembaga pendidikan dokter, dan farmasi didirikan di kota Baghdad pada saat itu. Telah tersedia paling sedikit 800 orang dokter. Di permandian-permandian umum juga dibangun sebagai sarana umum disediakan bagi masyarakat yang kurang mampu untuk mempergunakan fasilitas-fasilitas tersebut secara bebas. Fase ini disebut sebagai pengaruh Persia karena beberapa khalifah yang berkuasa berkebangsaan Persia seperti Al-Amin dan Al-Makmum, putra dari Harun ar-Rasyid, ibunya seorang Persia, dan beberapa khalifah lainnya. Meskipun pada fase ini Khalifah Al-Muqtasim mulai memberi peluang kepada bangsa Turki untuk berkiprah dalam pemerintahan Abbasiyah sebagai tentara pengawal khalifah dan pengawal istana. Fase yang kedua terjadi pada tahun 847 Masehi sampai 945 Masehi. Fase kedua ini dikenal dengan pengaruh kekuasaan Turki pertama.
Fase ini dimulai dari Khalifah ke-10 yaitu Al-Mutawakkil. Pada fase ini, perkembangan peradaban masih bisa berkembang, akan tetapi tidak sepesat seperti fase sebelumnya. Peradaban ilmu dan peradaban lainnya, seperti membangun istana, masjid, dan kota, masih tetap berjalan baik. Baru pada akhir abad ke-9, pada saat terjadi disintegrasi atau pecahnya kekuasaan Islam menjadi wilayah-wilayah yang lebih kecil, yang lepas dan merdeka dari pemerintahan Abbasiyah sebagai pusat pemerintahan Islam. Pada waktu itu, proses pengembangan peradaban mulai menurun, tetapi para pelajar dari Eropa masih berbondong-bondong belajar di pusat-pusat peradaban, baik di Baghdad maupun di kota-kota di Andalusia. Dalam hitungan para pakar sejarah, bahwa masa ini masih masuk dalam masa kejayaan peradaban Islam. Fase ini banyak pembesar istana berasal dari bangsa Turki, terutama yang bekerja sebagai pengawal istana dan pengawal khalifah. Fase yang ketiga terjadi pada tahun 945 sampai 1055 Masehi. Fase pengaruh dinasti Buwayhi atau disebut juga pengaruh Persia. Fase ini dikenal dengan masa disintegrasi di kekuasaan dinasti Abbasiyah dan Muluk Tawaif di dinasti Umayyah II Andalusia. Wilayah-wilayah jauh Abbasiyah seperti di Afrika Utara dan India minta merdeka dari Abbasiyah. Tulunia dan Fatimiyah di Mesir, serta Idrisi di Maroko dan Sabaktakin di India mengumumkan merdeka dan lepas dari kekuasaan pusat Abbasiyah. Pada fase ini perkembangan ilmu masih berjalan meskipun sudah menurun. Mahasiswa dari Eropa tetap masih belajar di pusat-pusat peradaban Islam baik di Baghdad maupun di Andalusia, masih diramaikan dengan kegiatan belajar mengajar. Karya-karya monumental dari Muhammad Al-Khawarizmi, Al-Gibra, Al-Jabar dalam bidang matematika dan logaritma, serta karya Ad-Dewa Al-Qanun Fittib, Asy-Syifa dan dari ilmuwan Umayyah Andalusia seperti Ibnu Sina, Ibnu Zur masih menjadi idola para pelajar Eropa untuk mempelajarinya. Fase yang keempat terjadi pada tahun 1055 Masehi sampai 1194 Masehi. Dalam sejarah, fase keempat ini disebut dengan fase kekuasaan Bani Saljuk, atau dalam sejarah sering juga disebut juga dengan nama fase pengaruh Turki kedua. Kegiatan ilmu pengetahuan masih berjalan seperti yang dikembangkan oleh Bani Abbasiyah dan Umayyah di Andalusia. Meskipun bersifat konservatif atau berjalan di tempat, di wilayah Islam seperti Mesir telah berkobar perang salib menghadapi kaum Nasrani yang berlangsung selama 2 abad. Menarik untuk dicermati dalam sejarah bahwa orang-orang Nasrani pada waktu itu selain berperang dengan umat Islam dalam perang salib, mereka juga belajar di universitas-universitas Islam yang masih bertahan dengan proses belajar mengajar. Fase kelima pada tahun 1194 Masehi sampai 1258 Masehi. Fase ini dikenal dalam sejarah perkembangan Islam sebagai fase lemah sampai fase hancurnya kekuasaan Islam Abbasiyah. Setelah terjadi disintegrasi dan perang salib dalam wilayah Islam, maka kekuasaan Islam Abbasiyah di Baghdad maupun kekuasaan Umayyah II di Andalusia semakin menurun. Bahkan pada tahun 1258 Masehi, Abbasiyah diserang dan dibombardir oleh kekuasaan Mongol dengan membakar sekian ilmu pengetahuan serta membakar mati para ilmuwan Islam. Para ilmuwan Islam Abbasiyah dengan cara membakar perpustakaan, sekolah-sekolah, serta membakar fasilitas-fasilitas umum, serta pusat peradaban Islam yang ada di wilayah Andalusia diserang dan dihancurkan oleh kerajaan Nasrani Aragon dan Castelia. Maka lengkaplah kehancuran Islam pada fase ini. Kondisi peradaban Islam di Baghdad pada saat itu hancur lebur. 2 sungai yang besar yang membelah kota Baghdad, Tigris dan Yufrat, hitam beberapa bulan lantaran dibuangnya abu pembakaran peradaban itu ke 2 sungai tersebut.
Setelah kejadian tragis itu, maka kekuasaan Islam yang selama 5 abad telah membangun peradaban dengan susah payah, telah takluk dan hancur binasa. Suramlah peradaban Islam, lesulah wajah peradaban Islam, dan berakhirlah kegemerlapan peradaban Islam. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.